Madang, makan. Kalau makan ikut makan. Halo guys, makan dulu. Makan live ini, makan sih. Ini loh, madang. Jam berapa hari ini? Hari ini jam berapa? Hari ini jam berapa? Jam setengah 11. Setengah 11. Ya Mas, peradilan di Indonesia ini. Kalau kita bicara peradilan Indonesia, kita harus belajar dasar hukum dulu. Ketika saya sampaikan dengan orang luar hukum, itu berbeda nanti perceptionnya. Bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Halo guys. Halo guys, ini senior saya ini, Mas Wiwit Rowi ini senior. Itu orang hebat di Pakistan nih. Bagaimana pertanyaan lagi? Teknik kalimat bro. Iya bro. Sambil makan ya. Iya. Regulasi kan peraturan itu regulasi terus di-upgrade ya Mas ya. Ada revisi terus menerus. Iya. Itu sudah sinergi belum Mas dengan prakteknya gitu. Sebenarnya apa prakteknya gitu loh. Praktek hukum acaranya itu sudah berjalan dengan Indonesia adalah kalau kita bicara hukum, kita harus dari dasarnya dulu. Kenapa harus di-upgrade? Halo Mas, dari nih. Ye, ngedirin, Mas, monggo. Kenapa harus upgrade? Indonesia adalah sebelum zaman Indonesia merdeka sudah ada hukum. ya. Kita adalah barisan Belanda. Indonesia pakai sistem hukum yang namanya Eropa kontinental. Yes. Kenapa Indonesia pakai Eropa kontinental? Karena ketika Indonesia merdeka itu kan syarat mutlak menjadi sebuah negara itu harus ada kedaulatan wilayah, terus kemerdekaan jelas, masyarakat, salah satu termasuk hukum. Ya. Waktu membuat hukum itu tidak gampang. Waktu itu ditawarkan ke founding father-nya, Indonesia mau pakai hukum apa? Apakah syarikat Islam atau Eropa kontinental atau memang pakai hukum apa? Sepakat para pendiri bangsa ini menggunakan Eropa kontinental. Jadi tidak terlalu merevisi, tidak menggunakan common law dan sebagainya. Sepakat dengan itu. Ketika itu dipakai, tahun beri tahun, hukum ini kan masih berjalan. Dengan masanya sekarang itu ada sebagian yang tidak relevan dengan zaman. Itulah yang sudah direvisi. Begitu. Ada pertanyaan lagi? Enggak, maksudku kan apa hukumnya ini kan udah bagus kan regulasinya sebenarnya. Belum, bukan. Artinya yang bagus enggak? Misalnya gini. Artinya udah representatif lah ya. Enggak. Udah mengakomodir. Waktu itu, tapi sekarang enggak. Artinya umum kan udah mengakomodir kan. Ya, misalkan orang ya kalau membunuh itu harus, orang kalau korupsi itu harus dipidanakan kayak gitu loh. Nah, secara umum udah ya, representatif terhadap. Kalau korupsi malah undang-undang baru. Misalnya korupsi itu undang 99 gitu loh. Itu jelas undang-undang baru. Maksudku jangan sebagai pelaku kan, pelaku hukum gitu, pelaku penegak hukum ya. Sebenarnya sudah sejalan nggak sih? Prakteknya ini udah baik-baik apa? Kalau praktek masih ada hal-hal yang dari oknum-oknum yang kalau praktek itu main-main di hukum gitu. Tergantung wilayah yurisdiksinya, pemangku hukumnya sendiri. Ada juga orang yang benar-benar sebagai penegak hukum. Oke. Ada yang memang tidak menjalankan sebagai penegak hukum itu sendiri. Tanya hukum. Ya, dia juga sarjana hukum loh guys. Itu apa lagi? Apa lagi? Konsultan hukum. Ini sarjana hukum. Nggak, kalau yang pernah saya baca itu ya, kayak undang-undang pidana yang di 284 itu kan. 284.
Itu persinahan. Terus itu sebenarnya udah mengakomodir apa kultur budaya di Indonesia gitu belum? Karena pengetahuan saya kultur kan budaya adalah sebuah norma. Ini Indonesia menganut namanya sistem asas legalitas, pasal 1 ayat 1 KUHP. Nullum delictum nulla pona sine lege preview poneli. Tidak ada seorang pun dapat dipidana kecuali aturan hukumnya sudah ada. Itu. Itu dia. Itu dasarnya. Nah, itu asas legalitas kita menggunakan itu. tapi sebenarnya Makin secara malam secara, semakin secara aneh, kultur guys. budaya gitu. Kita ini kan orang yang religius gitu kan Indonesia ini. Hukum Agamis, tertinggi gitu. adalah hukum positif. Iya, benar. Mau itu agama atau adat itu Dari tidak selesai situ kita naik ke hukum positif. dari perspektif jenengan gitu Heeh. maksud. Terus Kayak undang-undang pidana yang kayak gitu-gitu tadi itu kan sepengetahuan saya bebas dari hukum ketika dilakukan oleh orang yang lajang sama lajang kan. Ya, saya tidak punya suami, yang saya tidak punya istri, terus yang cewek tidak punya suami. Itu ketika kita oh itu saudara kilik-kilik. harus belajar hukum lagi tuh. Itu kan lolos 2 dari semester pidana. itu. Begini, bukan lolos, tergantung pengacaranya itu. Ranah pidana itu 284 itu. sama-sama mau loh. Bisa. Tidak bisa. Ya apa? Jelaskan sama Misalnya pemirsa. gini. Cewek sama cowok. Iya, sama-sama tidak punya suami loh, tidak punya pasangan. Kemudian ketika itu delik aduannya absolut. Ketika orang tuanya mengadukan bisa. Ada pengadunya, delik aduan absolut itu. PH alami 9. Gitu loh. Nah, tuh. Apa Pak? PH alami Oh, absolut. Salam damar layar. Nah itu, ininya belum ada ini, guys, ini tangannya. kurang masih belum ada ini. Ini harus pakai itu Ini. brilian. Nggak jadi lawyer tuh kiat-kiatnya apa sih Mas sebenarnya? Satu harus sarjana hukum, Iya, maksudku. kedua harus pendidikan PKPA namanya. Ya, bukan itunya untuk konsisten di situ. Kadang kan banyak temanku itu lawyer ya Mas. Tapi apa? Nggak konsisten di situ. Soalnya Sampean merasa nggak dari payu. temenmu banyak aktivis. Aktivis itu sama media penyerang. Tidak ada pertahanannya. Menyerang aja. Tapi lah kalau itu enggak, aku belajar banyak dari baru. Ya peran media tuh ini saudara kami tadi, Mas Aswika yang perannya Jin, komisioner gaul ini. Tergantung se-Kabupaten Pacitan. Tergantung. Tergantung se-Kabupaten Pacitan.